Oke, sekarang ini di dunia, termasuk Indonesia, lagi ngalamin yang namanya global pandemic atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 alias coronavirus. Nah, seberapa buruk sih coronavirus ini? Kita tahu virus corona ini berasal dari China, yang mana di Indonesia sendiri sudah dimulai masa quarantine atau lockdown atau semacamnya sejak bulan Maret 2020. Nah, selama rentang waktu 1,5 tahun, pemerintah Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Nah, bagaimana kondisi Indonesia sekarang ini dan seberapa buruk pandemi ini mempengaruhi kehidupan di Indonesia? Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan PPKM, yang mana sampai saat ini sedang berlangsung. Setelah pemerintah menerapkan kebijakan lockdown dan kebijakan lainnya, akhir-akhir ini bed occupation ratio yang ada di Indonesia mulai turun dan rumah sakit tidak overload lagi. Tetapi dibandingkan dengan pulau lain, Pulau Jawa masih serius untuk penyebaran COVID ini. Yang mana kita ketahui bahwa di Jawa dan di Bali PPKM masih berada di level 4. Selain itu, orang-orang yang bekerja pada sektor informal juga terkena dampak yang besar dari COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kalangan menengah ke bawah adalah orang-orang yang bekerja pada sektor informal. Contohnya seperti penjajah kaki lima, supir angkutan umum, dan yang lain-lain. Mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap dan subsidiari dari pemerintah juga belum mengcover seluruhnya. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa masih ada kesulitan pengambilan kebijakan dari pemerintah. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan target 208 juta penduduk mendapatkan vaksin. Nah, update terbarunya adalah sejumlah 61 juta orang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan sebanyak 34 juta orang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Nah, kabar baiknya lagi, sekarang sekolah online sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka mulai 30 Agustus untuk daerah yang PPKM-nya berada di level 1-3 dengan catatan tenaga pengajar sudah mendapatkan vaksin. Dalam visi Indonesia tahun 2045 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada Mei 2019 menggambarkan kondisi ideal mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045. Visi Indonesia pada tahun tersebut yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam penyusunannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,7% per tahun. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan menjadi ekonomi dengan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, upaya pertama pemerintah adalah dengan membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) demi memitigasi dampak pandemi. Dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif, adapun isi PEN yang pertama, paket penopang daya beli masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat pendapatan menengah ke bawah. Yang kedua, agar tidak terjadi PHK besar-besaran, pemerintah menyediakan stimulus usaha yang diperuntukkan untuk insentif bagi UMKM dan korporasi. Bagi UMKM terdapat subsidi bunga penjaminan kredit modal kerja untuk membantu agar dapat beroperasi. Kemudian pada sektor korporasi, pemerintah membantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Kemudian untuk mendukung investasi, pemerintah juga melakukan penempatan dana di bank secara selektif agar bank memiliki kepercayaan diri dalam menyalurkan kredit. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah adalah percepatan vaksinasi sebagai upaya pemulihan kepercayaan konsumsi masyarakat. Vaksinasi diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk. Upaya yang ketiga adalah menciptakan SDM unggul dan berbudaya melalui peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia dengan tujuan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi mencapai 60% dan lulusan SMA sederajat dan PT mencapai 90% pada tahun 2045. Pada masa pandemi ini dapat terlihat melalui optimalisasi pembelajaran secara jarak jauh dan juga pada saat ini pemerintah memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas pada zona wilayah tertentu.